Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miri Vera Prasita dan rekan saya Rizka Amelia, Rina Melina Pratiwi, Mandari Andi. Batina Zomanita. Di sini kami akan menjelaskan pengamatan kami mengenai sel tumbuhan dan sel epitel pipi manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanaman Adam Hawa. Pengamatan daun Roe discolor pada mikroskop cahaya terlihat jaringan epidermis pada daun Roe discolor yang berbentuk persegi panjang dan susunan selnya rapat yang berfungsi sebagai pelindung sel-sel yang ada di bawahnya. Sel yang ditemukan stomata yaitu sel daun tanaman Adam Hawa. Fungsinya adalah sebagai pertukaran gas pada proses fotosintesis. Salah satu bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida dari udara, atau dikenal sebagai penjaga yang bertanggung jawab untuk mengatur ukuran pembukaannya, sehingga menyelamatkan tanaman dan kehilangan air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sel epitel pipi manusia. Berdasarkan hasil pengamatan kami, sel epitel pipi manusia memiliki bentuk sel epitel pipi berlapis yang memiliki membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran sel berfungsi melindungi keutuhan bagian pada sel. Inti sel sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Dan sitoplasma berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Sel bawang merah. Bentuk sel epidermis bawang merah seperti balok yang disusun miring. Sel epidermis bawang merah termasuk sel hidup, karena sel bawang merah mempunyai inti sel, memiliki cairan di dalamnya, dan ada aktivitas yang terjadi di dalam seperti pertukaran zat dalam sel. Sel daun tanaman Adam Hawa. Pengamatan daun Rhodyscolor pada mikroskop cahaya terlihat jaringan epidermis pada daun Rhodyscolor yang berbentuk persegi panjang dan susunan selnya rapat yang berfungsi sebagai pelindung sel-sel yang ada di bawahnya. Sel epitel pipi manusia. Bentuk sel epitel pipi manusia merupakan sel epitel pipi berlapis secara umum. Ciri sel epitel pipi yang teramati antara lain berupa sel hidup dan memiliki inti sel. Sel bawang merah. Nukleus. Nukleus menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Sitoplasma. Sitoplasma mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengontrol proses replikasi atau perkembangbiakan sel, mengatur keluar masuknya zat tertentu pada sel. Dinding sel. Dinding sel melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian mikroskop. 1. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Umumnya bayangan yang dibentuk bisa diperbesar hingga 6, 10, atau 12 kali. 2. Tabung berfungsi meluruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. 3. Revolver berfungsi mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. 4. Lensa objektif berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan menyelesaikan detail spesimen halus saat bekerja pada jarak objek tetap menghasilkan gambar yang lebih jelas. 5. Meja benda berfungsi tempat meletakkan objek. 6. Cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. 7. Kaki berfungsi untuk penyangga mikroskop. 8. Makrometer berfungsi untuk memperjelas bayangan. 9. Mikrometer berfungsi untuk mempertajam bayangan. 10. Lengan mikroskop berfungsi untuk memegang mikroskop. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.